pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Dalzab B3 Pendidikan Agama Katolik LPTK STK Santo Yakobus Merauke tahun 2025. Perkenalkan, nama Hermanus Nilmo, NIM 25869050787. Instansi atau lembaga pendidikan SMK Santo Bartolomeus, program studi pendidikan dan pengajaran agama Katolik. Pada hari ini, Kamis 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas ULW SMK Santo Bartolomeus dengan topik materi Gereja sebagai umat Allah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita diawali dengan doa. Saya percayakan kepada adik kerja untuk mengantar kita dalam doa. Bapak Guru serta teman-teman, dapat ucapan yang berdoa dan izinkanlah saya membawa Raisa sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Yesus Kristus di dalam surga, berilah kami sekarang ini dan berdasar kami, seperti kami mengampuni dosa kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya, saya sebelum melanjutkan materi, sama saya kemampuan atensi. Oke, Ersi, Hadir Pak. Mei, Hadir Pak. Mutiara, Hadir Pak. Ekos, Hadir Pak. Arif, Hadir Pak. India, Datang Pak. Sefi, Datang Pak. Arkian, Hadir Pak. Betran, Hadir Pak. Loni, Hadir Pak. Melda, Datang Pak. Boni, Hadir Pak. Regi. Hadir Pak. Ya, oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang gereja sebagai umat Allah. Pada saat adik-adik berada di gereja atau masuk ke gereja, kira-kira apa yang ada dalam benak kalian atau adik-adik ketika masuk di dalam gereja? Kira-kira apa yang adik-adik pikirkan pada saat itu? Ya, silakan nanti. Menurut saya, gereja itu adalah tempat di mana kita merasa terberkati, damai, dan hidup rukun. Tentunya sebuah tempat Allah yang mengucapkan Kristus. Ya, jadi menurut Adik Santi, bahwa gereja itu adalah tempat di mana melakukan perdamaian, perkumpulan, di mana di dalam gereja diajarkan hidup rukun dan damai. Ya. Secara asal katanya, bahwa kata gereja ini berasal dari bahasa Portugis. Jadi para nilai Portugis diwakili Indonesia yang asal kata adalah dari kata gereja. Di gereja. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin Ecclesia, yaitu misalnya Ecclesia, bahasanya Eklesia. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang hampir sama dengan bahasa Latin Ecclesia, hanya beda tulisan, ya. Kalau bahasa Latinnya tadi tulisannya Ecclesia, tapi di bahasa Ecclesia. Sedangkan bahasa Yunaninya tulisannya Ecclesia, ya, bahasanya juga Ecclesia. Dari tiga bahasa
Portugis, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Yang artinya, arti dari kata gereja tadi dan eklesia adalah perkumpulan atau pertemuan, atau rapat. Berarti secara katanya Bapak, gereja berarti perkumpulan, pertemuan atau rapat. Gereja berarti perkumpulan, pertemuan atau rapat. Seperti dalam Kitab mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Yesus mengatakan, berarti kalau kita mendengar kata gereja, berarti di situ adalah sebuah perkumpulan, tetapi bukan perkumpulan untuk minum, bukan perkumpulan untuk judi, atau bukan perkumpulan untuk mabuk-mabukan, tetapi perkumpulan di mana Tuhan memanggil kita untuk menjadi umatnya, atau perkumpulan untuk saling berkomunikasi. Jadi ada istilah gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Ya, coba kabarkan kira-kira apa itu gereja sebagai umat Allah? Arti gereja sebagai umat Allah. Ya, silakan. Lembaga beriman yang di negara sendiri, atau sebuah lembaga rohani, atau persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Kristus, atau yang dipilih oleh Allah. Ya, karena di situ ada pertemuan, ada persekutuan, ada perkumpulan. Ya. Oke, baik. Untuk lebih mendalami materi tentang Allah, coba kita mendalami teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Satu orang membaca, kepada Adik Santi untuk membacanya. Silakan kepada Adik Santi. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan lembut hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, baik, terima kasih kepada Santi yang telah membaca teks Para Rasul. Silakan bergabung segala kelompok. Kelompok 1 tadi Nei, kelompok 2 Santi, teman-temannya, kelompok 3 Setia, kelompok dan
Silakan kepada kelompok dari DPD ya. Sudah semua ya? Sudah Pak. Ya, lebih baik kita langsung tadi mengatakan hasil diskusinya. Buat yang pertama, berikan kepada kelompok 1 dengan teman-temannya. Silakan dan berdiri. Selamat pagi. Yang pertama, pesan apa yang disampaikan oleh teks tersebut? Menurut kelompok kami, pesan yang disampaikan dalam teks kita tersebut yaitu di mana dalam kehidupan kebersamaan mengutamakan hubungan itu diperlukan adanya penghayatan iman yang sama dengan cara penghayatan iman jemaat pertama seperti contoh dalam teks kitab suci tersebut, mereka rela dan suka hati berbagi-bagi apa yang dimiliki oleh mereka dan digunakan oleh jemaat tersebut. Oke, baik, dalam saya nomor 1 ya. Dan menurut kelompok 1 tadi kita pesan dari teks kita seperti ini supaya baik bahwa pada kesamaan kita kasih saling berbagi, bertekun dalam pengajaran Rasul dan berdoa ya. Iya. Baik, lanjut ke nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2, apa makna gereja
Pertanyaan nomor 3, apa ciri khas Jumat perdana menurut teks kitab suci tersebut? Jawabannya nomor 3, ciri Jumat perdana dalam teks tersebut yaitu mengadakan banyak mujizat, selalu berkumpul memecahkan roti, berdoa bersama serta membagikan harta yang diberikan kepada semua. Ya, ciri khas ya. Ciri khas dari Jumat perdana berkumpul satu, selalu berkumpul, berdoa, membagikan roti, bertekun dalam pengajaran Rasul, kemudian saling berbagi. Ya baik, kita berikan aplaus kepada kelompok. Ya, sekarang tepuk salut ya. Ya, Tepuk Pak. salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang berikut saya persilakan untuk kelompok 2. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan menginstruksikan hasil kerja kelompok kami. Supaya tidak memperpanjangkan waktu, saya langsung saja berikan kepada materi. Pertanyaannya, nomor 1, pesan apa yang disampaikan dalam teks kitab suci tersebut? Jadi pesan yang telah kami dapat dari teks kitab suci tadi yaitu bahwa hidup beriman sejati harus tampak dalam kebersamaan, kasih, dan pelayanan. Iman kepada Kristus itu bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hidup dalam komunitas yang saling peduli dan mendukung. Jadi di sini maksudnya yaitu untuk iman kepada Kristus itu kita bukan hanya berhubungan dengan Allah, tetapi bagaimana perwujudan nyata dalam suatu komunitas yang saling peduli dan mendukung. Nomor 2, apa makna gereja menurut teks kitab suci tersebut? Jadi makna gereja menurut teks kitab suci itu tadi, yang pertama bersamaan adalah kekuatan gereja, yang kedua kasih nyata dalam tindakan, dan yang ketiga adalah doa dan ibadah menjadi pusat hidup. Di mana bersamaan adalah kekuatan gereja, yaitu dengan kita mengutamakan kebersamaan atau mengumpulkan suatu persekutuan umat Allah, situ dapat terlihat bahwa kebersamaan itu adalah kekuatan gereja. Kemudian kasih nyata dan tindakan, kita harus melakukan atau mewujudkan kasih nyata sesuai dalam di kehidupan kita sehari-hari dalam tindakan. Dan yang ketiga adalah doa dan ibadah menjadi pusat hidup, di mana doa dan ibadah itu menjadi pusat hidup kita, karena doa dan ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nomor 3, apa ciri khas hidup jemaat perdana menurut teks kitab suci Lukas bab 2 ayat 41 sampai 40? Jadi ciri khas yang pertama yaitu bertekun dalam pengajaran Rasul, yang kedua persekutuan yang erat, yang ketiga memecahkan roti, dan yang keempat adalah tekun berdoa bersama. Di mana yang pertama bertekun dalam pengajaran Rasul, kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul dalam suatu pengajaran. Kemudian yang kedua persekutuan yang erat, di mana di situ kita saling berkomunikasi dan hidup dalam satu komunitas. Yang ketiga memecahkan roti. Mereka bersama-sama melakukan perjamuan memecahkan roti untuk memuji nama Tuhan. Dan yang keempat berdoa bersama. Seperti yang telah mereka implementasikan atau terapkan
Pertanyaan yang kedua yaitu, apa makna gereja menurut tes kitab suci tersebut? Menurut kelompok kami, makna gereja sebagai umat Allah menurut kitab suci yaitu persekutuan umat Allah yang berkomitmen pada pengajaran para rasul, menerima perkataan Kristus yang hidup dalam kebersamaan persekutuan yang erat serta saling berbagi. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa ciri khas jemaat perdana menurut tes kitab suci? Dari ciri-ciri jemaat perdana bisa termasuk bahwa yaitu sampai 27, yaitu yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dalam persekutuan atau pengajaran. Yang kedua, mengerjakan roti dan berdoa. Yang ketiga, mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salut. Tadi kita sudah mendalami teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dari ada 3 pertanyaan untuk dari saudara kita. Yang pertama, arti pesan ya, pesan dari teks kitab suci tersebut ya, yang pesan dari teks itu. Dari pesannya tadi itu ada persekutuan, perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan di dalam jemaat perdana itu ada saling berbagi, maksudnya mereka itu saling berbagi, ya, tidak bersikap egois, intinya mereka karena pada intinya apa? Setiap manusia saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Kemudian mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, ya, berkumpul, bertekun. Istilah persatuan, ya, ada perkumpulan, ada persekutuan, ya. Kemudian selalu berdoa, nanti sebagai umat beriman, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, tentu kewajiban yang paling utama adalah doa. Ya, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Ya, bukan lewat hal-hal yang lain. Itu pesan yang disampaikan oleh Yesus, ada persaudaraan, ada cinta kasih, ada persekutuan. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri gereja sebagai umat Allah? Ya, ciri gereja sebagai umat Allah. Kemudian yang ketiga, apa dasar dan konsekuensi? Dan yang ketiga tadi, ciri khas hidup jemaat perdana. Tadi jemaat perdana. Yang pertama, ciri khas itu hal-hal yang mereka atau yang menjadi ciri khas mereka, karakter mereka. Kira-kira apa hal yang mereka lakukan? Yang berikut ada sebuah artikel dari ajaran Kongres Vatikan II. Ya, baik, kita buka kelompok lagi, untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa arti gereja sebagai umat Allah? Dan yang kedua, bagaimana ciri gereja sebagai umat Allah? Yang ketiga, apa dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Pertanyaan pertama, apa arti gereja sebagai umat Allah? Gereja sebagai
suatu artikel atau ajaran dari Koncili Vatikan II, ya, tentang gereja sebagai umat Allah. Baik, itu tadi intinya bahwa gereja adalah sebuah kumpulan, atau sebuah persekutuan. Karena ada orang mengatakan bahwa gereja adalah sebuah organisasi, atau agama adalah sebuah organisasi, Mempas apa yang disampaikan, tetapi agama bukan sebuah organisasi politik, jadi melainkan organisasi rohani. Nah, kita mengikuti atau meladani Kristus, karena kita percaya, kita meyakini bahwa Kristus adalah putra Allah, sehingga kita mengikuti atau mengikuti teladan Kristus yang sebagai anggota gereja. Kita adalah bagian dari gereja, ya, dan pada jiwa kita adalah gereja, karena dia adalah umat Allah atau perkumpulan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Dan sejak adanya Kristus itu baru ada gereja. Berarti sebelum ada Kristus, belum ada juga gereja. Putra Allah. Sehingga kita mengikuti atau mengikuti teladan Kristus yang sebagai anggota gereja. Kita adalah bagian dari gereja, ya, dan pada jiwa kita adalah gereja, karena dia adalah umat Allah atau perkumpulan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Dan sejak adanya Kristus itu baru ada gereja. Berarti sebelum ada Kristus, belum ada juga gereja. Intinya bahwa gereja adalah perkumpulan umat Allah atau persekutuan umat Allah yang percaya kepada. Jadi kita adalah kelompok secara khusus, dalam arti kita dipanggil oleh Allah secara khusus dan dipilih oleh Allah untuk menjadi umat. Dikatakan oleh bahwa gereja bukan sebuah organisasi politik, tapi organisasi rohani. Ya. Ya, memakai kita